Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah, marilah kita melanjutkan neruskeun hanca urang kamari dina pengajian kitab Ta'limu Ta'lim. Kituna aranjeun di mana ayana tangtuna aya keur di bumina masing-masing. Mudah-mudahan aranjeun tetap dina kaistiqomahan, tetap dina mayeng amal soleh, anger ngelaksanakeun sakumaha kabiasaan urang di pasantren. Nya, di antarana nyaeta amal-amalan nutos biasa di pondok seperti tahajud, duha, tadarus Quran. Itu nuku urang di bumi ge kudu tetap dipertahankeun supaya urang pageuh istiqomah dina amal kasayaan. Ke mun tos mayeng amal solehna bakal mayeng ti Allah ge anugerahna, nyaeta rahmatna sareng sagarupi karunia ti anjeunna ti Allah. Mangga dikawitan dina pasal niat. Allah maftah masami aqwal bil zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamini bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati summa yasiru min a'mali dunya bi su'in niyati. Jadi hadis ini menerangkan bahwa banyak sekali kam loba pisan min amalin tina amal-amalan yatasawwaru anu bentuk wujud nama bisurati a'mali dunya, bentuk amal-amal dunya, wa yasiru bihusni niyati. Nah, karena niatnya bagus maka jadilah min a'malil akhirati, menjadi amal akhirat. Nah, jadi nih kita harus paham benar, harus ngerti benar, tahu benar bahwa banyak sekali amal-amal yang kelihatannya amal dunia tapi jadi amal akhirat lantaran niatnya yang baik, niatnya yang benar. Nah, maka dengan demikian berarti kita tidak boleh meremehkan niat. Tidak boleh menganggap niat itu hanya oleh mata sebelah, dalam arti tidak diperhatikan. Karena kata Rasul, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahnya amal itu karena niatnya. Artinya kalau amal tidak ada niatnya tidak sah semua amal. Mungkin ada orang kalau nggak ngaji nih ya, kalau nggak ngerti pasti amalnya banyak karena dia punya fasilitas dan punya kejiwaan yang baik, tapi tidak dibarengi dengan ilmunya. Dia orangnya baik, pribadinya baik, tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Amalnya banyak, maka akhirnya dia banyak beramal, tapi gak pakai niat di hatinya. Kasihan tuh amalnya. Jadi kalau amal tanpa niat itu memang jadinya sesuai dengan niatnya dia. Dia berbuat amal karena tidak tahu ilmunya, sehingga ada selain karena Allah dia.
karena ABCD kepentingan dan ada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dia, maka itu amalnya tidak jadi. Yang kasihan di dunia tidak kedapatan, di akhirat tidak kebagian. Nah, ini kan kasihan. Maka santri sekarang pasti ngaji tentang bab niat harus benar diperhatikan, karena semua amal itu bergantung pada niatnya. Niatnya salah amal, nggak niat apalagi nggak jadi itu. Coba kalau kalian nanti tahu sholat rukun pertamanya niat, haji juga niat, zakat juga niat, wudhu juga niat, segala amalia itu ada niatnya. Dan itulah yang terpentingnya dalam amal itu adalah yang pertama niat dulu. Walaupun niatnya wah hebat deh, hebat banget, tapi kalau nggak ada niatnya lah itu hanya fata morgana sebetulnya. Ya, kalau niat itu kan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Yang tahu niat dia dengan Allah. Nggak tahu seperti apa niatnya, nggak ada yang ngerti. Kita hanya bisa melihat lahiriahnya. Maka masalah sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Kita seringkali melihat orang itu karena lihat casingnya aja. Wah, ini amalnya wah gitu. Tapi kita tidak tahu di hatinya seperti apa. Niatnya karena apa dia? Memang karena Allah atau karena selain Allah? Kalau karena Allah, wah itu insya Allah menjadi amal soleh. Walaupun tidak seberapa, tapi dia amal soleh. Tapi kalau kita beramal soleh, kemudian tidak pakai niat, maka amal soleh hanya rupanya saja, hanya bentuknya saja. Pada prinsipnya dia bukan amal soleh. Kenapa? Tidak pakai niat. Atau niatnya salah. Niatnya karena sesuatu selain karena Allah. Nah, ini perlu tahu. Nah, makanya di dalam hadis ini disampaikan, kata Rasul, banyak sekali amaliyah dunia menjadi amaliyah akhirat antara baik niatnya. Ini keberuntungan bagi kita. Kita umpamanya kelihatannya amal duniawi. Kalau di kampung itu ada yang macul, ngaramet, ngoret, itu kan pekerjaan, ngojek, usaha apalah. Jadi karyawan, jadi pekerja, jadi PNS, jadi apa saja. Itu kan kalau lihat ya orang yang macu ya maculah gitu. Tapi kalau dia mau macul niatnya, aku ini karena Allah Ta'ala aku mencangkul, karena aku ingin mencari harta atau rezeki yang halal. Itu aja sudah niatnya. Orang yang dagang di pasar dimanapun yang jualan, itu kelihatannya kita kan memandangnya, wah itu urusan dunia itu. Dunia masalah materi. Tapi kita nggak ngerti dia niatnya kayak apa dia. Kalau niat dia berdagang, dia niatnya karena Allah Ta'ala, aku ini berdagang. Begitu pagi dia mau ke pasar, dia di hatinya berniat, aku berdagang karena aku ingin mencari rezeki yang halal lillahi ta'ala. Atau karena Allah Ta'ala aku berdagang untuk mencari rezeki yang halal. Itu bisa. Karena Allah Ta'ala aku berdagang untuk mencari rezeki yang halal. Kok bisa dengan niat begitu? Bisa. Kenapa? Karena rezeki yang halal itu adalah suatu yang keharusan. Mungkin wajib kita seorang umat Islam mencari harta yang halal, wajib. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan, berfirman, kulu washrabu halalan thayyiban. Makanlah kau makan makanan yang halal dan minum yang halal, thayyiban yang baik. Nah, berarti kalau kita ditugaskan oleh Allah harus makan yang halal, berarti mencari barang halal pun hukumnya jadi wajib, bahkan jadi wajib tuh. Tapi kalau kita dagang, jualan, gak berniat ibadah, gak berniat karena Allah Ta'ala, ini niatnya karena aku aja ingin sebut orang pengusaha atau sebut orang yang kaya dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan, mungkin karena beruntung bati duit ya dapat,
tetapi pahala kan nggak dapat. Nah, itu jangan sia-siakan itu. Maka di sini amaliyah duniawi bisa amaliyah ukhrawi, amal soleh, karena niatnya kita yang bagus. Maka santri harus berusaha dalam segala kegiatan itu niati karena Allah Ta'ala. Apalagi ngaji nih, ini masalah ngaji amaliyah ukhrawi, apalagi niati karena Allah Ta'ala. Maka di sini ada hadis lagi yang berikutnya, Rasul bersabda, wa kam min amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah yasiru min a'mali dunya bisu'in niyati. Maka di sini banyak sekali kata Rasulullah, banyak sekali, kam min amalil akhirah, banyak sekali amal-amalan yatasawwaru bisurati a'malil akhirah summa yasiru min a'mali dunya bisu'in niyati, tetapi menjadi amaliyah dunya karena jelek niatnya. Kayaknya dia baca Quran dia, tapi di hatinya sugan we atuh aya nu ngarengekeun. Komo pemuda mah budak ngora santri baca Quran speaker sugan we aya gadis ngarengekeun. Itu memang kelihatannya amal ukhrawi kalau baca Quran, tapi niatnya sudah salah, maka tidak menjadi ibadah. Yang jelas di dunianya pun juga tidak seberapa, apa di akhirat tidak dapat apa-apa. Sayangkan. Nah, itu sayang banget. Kak, santri kalau ngaji niatnya yang tulus, niatnya yang ikhlas, dan niatnya karena Allah. Ada ngaji ini dah ima di piwarangku mama ada pesantren teh. Ieu mah da di piwarangku bapak pesantren teh. Nah, itu berarti santri yang tidak punya prinsip. Padahal kalau kita mondok, siapa yang akan diangkat oleh Allah derajatnya? Kita. Siapa yang oleh Allah dijadikan orang yang baik? Kita. Yang berilmu? Kita. Yang bisa beramal baik dan benar? Kita. Siapa yang untung? Kita. Dikasih uang sama orang tua, dibiayai orang tua, kita tinggal ngaji, dapat ilmu baik kita. Tidur juga bisa layak. Orang tidur kan sama-sama. Merem semuanya nggak ada yang tidur bari melotot, kagak ada. Nah, kita harus nih, dah lima itu pesantren tadi orangku mama dipaksa aku bapak. Nah, ini yang tidak punya niat pasti itu. Coba niat dulu. Aku pesantren untuk karena Allah Ta'ala, untuk mencari ilmu, bekal ibadah kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah lurus niatnya, apapun kelihatannya, tapi kalau niatnya karena Allah Ta'ala, jadi ibadah. Walaupun kelihatannya duniawi, apalagi ya udah ukhrawi, niatnya ibadah, udah lah klop banget itu. Ngaji sudah ukhrawi, niatnya ibadah lagi, jadilah. Nah, ada tambahan kalau ulama sama-sama karena Allah Ta'ala, tapi di sini ada wayan bagi ayan wiya al muta'alimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala. Wayan bagi diharuskan bagi seorang yang menuntut ilmu, bagi santri ini atau siapa aja, kalau sekarang kan ada mengaji mingguan, ada syahriahan, mungkin tidak harus santri, hanya apalagi santri ini. Ayan wiyal muta'alimu bitolabil ilmi ridallah, seorang yang menuntut ilmu, yang ngaji, sekarang ikut ngaji nih, Pak Alumni ikut ngaji nih, niati deh, Pak Alumni diniati, aku mengikuti ngaji pengajian ini karena Allah Ta'ala. Itu aja cukup. Karena Allah Ta'ala aku mengikuti pengajian ini, dapat pahala luar biasa, Masya Allah. Orang yang ngaji itu oleh Allah diberikan segalanya, insya Allah, asal kita niatnya yang benar. Ridallahi Ta'ala, harus berniat karena Allah Ta'ala dalam rangka mencari ridho Allah. Wah, itu kan. Darul akhirati, dan demi untuk karena Allah Ta'ala, untuk akhirat. Wa izatu jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya karena Allah Ta'ala. Aku tolabul ilmi, untuk menghilangkan kebodohan dari diriku karena Allah Ta'ala. Wa an sa'i juhali, dan aku menuntut ilmu untuk menghilangkan segala kebodohan karena Allah Ta'ala. Kenapa? Orang yang tidak belajar gak bakalan jadi orang pinter walaupun cerdas. Kan ada orang cerdas tapi bodoh. Kenapa? Gak belajar. Apalagi yang belet. Nah, jadi ada bodoh, ada belet nih.
Belet dalam bahasa Arab namanya balidun. Kalau bodoh jahilun. Kalau belet itu urusannya masalah IQ nih, mungkin di bawah rata-rata, misalnya 100 nih, ini 80 atau 70, maka itu balid, itu telat dah. Bukan telmi, telat pahamnya, hese ngerti nak bari poho deh. Ada yang superior, yang jenius, tapi nggak belajar, tetap aja. Yang belet belajar dengan secara istiqomah, pinter dia pasti. Orang Sunda bilang, cai karacak ninggang batu, laun-laun jadi lego. Kita belet luar biasa, sulit paham, tapi kalau terus-terusan dengan keinginan yang kuat, perjuangan yang kuat, insya Allah kalau sudah pinter dia, sudah paham dia, sulit hilang lagi, sulit lupa lagi, karena perjuangannya yang memang cukup luar biasa. Nah, beda orang yang cerdas, karena merasa cerdas nggak belajar, nggak bakal bisa. Orang Arab pun di zaman Rasulullah dulu cerdas-cerdas tentang segala macam, IQ-nya dia superior, jenius dia, tapi karena nggak belajar dia bodoh tentang tauhid, sehingga dia disebut orang jahiliyah. Itu saja kesimpulannya, bahwa khususnya para santri dalam tolabul ilmi, khususnya Anda harus niat semata-mata mencari doa Allah karena Allah Ta'ala, untuk menuntut ilmu, untuk mengabdi kepada Allah karena Allah Ta'ala. Jadi selalu kepada Allah karena Allah Ta'ala. Ya, kemudian juga dimanfaatkan bagi hal yang lain, memang tetap harus diniati karena Allah Ta'ala. Karena tadi dikatakan, amal pun sebaik apa kelihatannya, tidak karena Allah gak jadi amal soleh. Kelihatannya duniawi, minimal yang mubah nih, yang mubah duniawi tapi bagus niatnya karena Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi amal soleh. Itu keberuntungan bagi kita, manakala kita paham, kita ngerti dalam hal ini, berarti amal kita insya Allah tidak akan sia-sia. Sebab setiap amal paham harus pakai niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Termasuk aja ini ya, karena Allah Ta'ala kita melakukan pengajian, supaya pengajian ini mendapatkan pahala dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, panjang umur sehat, dan selamanya mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.